Acara ini dipersembahkan oleh Pendidikan gawe masa depan, yo butuh pengorbanan, ayo yang diwujudkan, ojo bolos pelajaran. Pendidikan gawe masa depan, yo butuh pengorbanan, ayo yang diwujudkan, ojo bolos pelajaran. Kita boleh merasa bangga begitu ya ketika ada sebuah data yang menyebutkan kesadaran masyarakat untuk bisa menggunakan atau juga mungkin lebih pada apa ya, mengatur angka jarak kelahiran tadi cukup tinggi di Jawa Timur. Tapi jangan lupa, Jawa Timur itu cukup luas begitu kan. Dan seperti apakah memang data yang ada, apalagi kita coba fokus pada KB pasca persalinan. Ini tentunya Dr. Sofyan akan memberikan penjelasan. Dok, kita bocorin dulu datanya, baru nanti kita obrolin berikutnya. Seperti apa data yang ada di Jatim, Dok? Ya, di Jawa Timur dalam tren 3 tahun terakhir untuk KB pasca persalinan berada dalam situasi yang sangat optimis. Jadi sejak adanya Perpres 72 tentang percepatan penurunan stunting, ini memang ditargetkan secara nasional, tadi Dr. Pandu juga sampaikan 70% KB pasca salin. Artinya dari 10 ibu yang persalinan, 7 diantaranya diharapkan sudah menggunakan alat kontrasepsi. Nah, posisi di Jawa Timur di 3 tahun terakhir ini naik, yang semula angkanya di belasan ya, 16%, 17% itu sudah naik jadi 24 2 tahun yang lalu, kemudian di tahun yang lalu sudah hampir mencapai angka 30%-an ya, dan di terakhir ini sudah sekitar hampir 40%. Jadi kita dalam progres yang begitu baik untuk mencapai target pada Perpres tersebut. Jadi di sini ada semacam informasi yang tersirat begitu, bahwa memang betul pasangan usia subur yang sekarang udah mulai ngerti ini ya, udah mulai ngerti untuk mengatur jarak kelahiran. Udah lebih aware. Ya, udah lebih aware ya. Karena mungkin juga belajar dari ibunya atau dari saudaranya yang hamilnya terlalu pendek, akhirnya kan kerepotan ya. Terutama dalam hal pengasuhan anak itu juga berpengaruh, karena kalau dalam satu rumah ada 2 balita itu pasti yang satu akan kalah gitu. Kalah dalam hal asuhan maupun juga hal yang lain. Dr. Sofyan, kalau ngobrol soal Jawa Timur sendiri, ada nggak sih dok sebenarnya sebaran wilayah yang masih cukup sulit untuk bisa dijangkau? Artinya masih butuh sosialisasi yang lebih detail lagi, dokter, berkaitan dengan KB pasca persalinan ini, dok? Ya, secara umum memang wilayah perkotaan ini lebih maju untuk KBPP-nya dibandingkan yang wilayah kabupaten. Namun demikian, kami melihat adanya upaya yang sama-sama kuat, baik itu di kota maupun kabupaten, untuk meningkatkan capaian KBPP-nya. Sekarang hampir setiap rumah sakit itu selalu menggaungkan itu, Mbak. Jadi setelah Ibu Presiden, bahkan ada mungkin kebijakan rumah sakit yang memberikan semacam reward bagi ibu-ibu yang memberikan yang mau bersedia untuk KBPP. Ada yang begitu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Sofyan. Saya geser ke Dr. Pandu. Dok, sebenarnya pilihan dari KB pasca persalinan itu apa saja, dok? Baik, jadi sebenarnya tadi yang saya sampaikan KB pasca persalinan adalah sampai dengan 42 hari setelah melahirkan atau sampai dengan selesai masa nifas. Baik. Jadi ada metode kontrasepsi yang jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek yang meliputi misalnya kondom, pil, itu juga merupakan masuk KB pasca salin sebenarnya, pasca persalinan. Tapi yang kita fokuskan, kita beratkan di sini, kita utamakan adalah yang MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, di mana ada yang sifatnya permanen, ada yang sifatnya tidak permanen. Permanen ya sterilisasi ya, jadi sterilisasi pada pria maupun wanita itu juga masuk. Kemudian yang tidak permanen itu bisa meliputi hormonal dan non hormonal. Jadi yang hormonal itu biasanya kita bisa pasang implan, atau kalau di awam itu nyebutnya susuk gitu ya. Itu alat kontrasepsi yang dimasukkan di bawah kulit, di lengan, biasanya lengan atas. Kemudian juga alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, keuntungan dari kedua alat kontrasepsi ini, implan dan IUD itu adalah, atau alat kontrasepsi dalam rahim, dia satu, melindungi secara jangka panjang. Artinya hitungannya tahunan. Yang pertama, yang kedua juga tidak mengganggu produksi air susu ibu. Sehingga itu yang sebenarnya paling penting banget sih ya Mbak Eli ya. Kalau misalnya kita concernnya KB pasca salin, pasti hubungannya dengan
produksi ASI. Apa sih dok, dokter Pandu tipsnya ketika banyak ibu-ibu yang merasa khawatir begitu ya, bahkan mungkin faktanya juga berpengaruh ketika kita sudah memilih salah satu alat kontrasepsi pasti sedikit merubah produksi ASI. Nah untuk menjaga itu semua apa tips atau cara yang bisa dibagikan dokter Pandu? Baik, jadi memang ada beberapa kontrasepsi, jenis kontrasepsi itu yang menghambat produksi ASI. Jadi pilih yang aman begitu ya? Pilih yang tidak menghambat. Yang tidak menghambat, oke. Nah itu bisa diketahui dengan berkonsultasi dengan dengan tenaga kesehatan. Karena ada beberapa situasi atau kondisi medis itu yang ibunya tidak boleh menyusui bayinya. Misalnya ibunya ada kelainan medis tertentu seperti penyakit jantung berat atau ada riwayat infeksi ya, infeksi yang dimana itu bisa menular melalui ASI. Itu memang mungkin malah kita memberikan kontrasepsi yang menghambat mungkin produksi ASI. Jadi benar-benar sesuai kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan tadi. Sesuai kebutuhan. Dok, saya membayangkan berarti sebenarnya kebutuhan yang seperti apa tiap orang itu harusnya dikonsultasikannya sebelum melahirkan, benar ya dokter ya? Nah betul. Jadi salah satu strategi untuk meningkatkan cakupan ya atau tingkat partisipasi masyarakat dalam KBPP ini adalah edukasi. Edukasi sejak awal mengenai pentingnya satu kontrasepsi, yang kedua mengenai kontrasepsi pasca salin. Jadi itu kita bisa berikan edukasi dan konseling itu sejak pasien itu bahkan merencanakan kehamilan pun nggak masalah. Jadi belum hamil pun nanti kalau ibu hamil, ibu ada rencana pengen hamil lagi, pengen punya anak lagi itu setelah berapa tahun gitu. Itu kan sangat tergantung dari satu usia pasien. Kedua mungkin kondisi medis. Yang ketiga sudah punya anak berapa. Kemudian tujuan misalnya saya masih pengen ngejar karir tapi benar-benar sesuai kebutuhan. Jadi bahkan sejak awal, sejak sebelum hamil merencanakan kehamilan. Kemudian yang kedua pada saat kontrol kehamilan itu sudah bisa kita berikan edukasi mengenai rencana kontrasepsi pasca salinnya. Jadi tidak di belakang, di awal sudah kita berikan informasi. Jangan nunggu ada problem dulu baru nanya. Itu kan yang sering terjadi ya dok ya. Itu bisa kita berikan sejak awal. Kita konsulnya begitu sudah berbenturan dengan problem baru deh tanya dokter gitu kan. Nanti kita akan kembali dokter Pandu dan saya geser kembali ke dokter Sofyan dok. Pentingnya mendapatkan informasi yang tepat dari sumber yang tepat itu juga ya, karena kemudahan itu tidak menjamin kita mendapatkan informasi secara tepat juga. Nah, di mana sebenarnya masyarakat itu bisa mendapatkan informasi yang detail, tepat juga dan mudah dokter berkaitan dengan KB pasca persalinan ini? Ya, jadi di sini BKKBN menyediakan berbagai macam kanal informasi ya. Jadi tentu saja yang pertama dari para penyuluh keluarga berencana kita yang ada di lini lapangan, yang ada di desa, yang ada di kecamatan, mereka lah tempat bertanya yang tepat. Jadi ini yang paling terdekat dengan warga ya. Bisa juga langsung ke Bu Bidan, baik itu yang berpraktek di desa maupun juga yang di puskesmas, itu silahkan, itu juga saya rasa sangat bisa. Nah, karena sekarang eranya sudah digitalisasi, maka BKKBN ini ada banyak channelnya nih, ada IG-nya, ya punya Instagram, punya TikTok juga ada, kan begitu kan. Termasuk juga ada forum untuk konsultasi yang kami andalkan, ya ini di siapbahagia.com ya. Mungkin pemirsa bisa ngecek di situ bisa langsung chatting dengan para konselor ya, termasuk salah satunya saya di situ untuk konselornya. Wah, berarti itu bisa memilihkan sebenarnya dokter? Boleh, enggak apa-apa. Ya. Jadi seenggaknya ketika kita sudah mengetahui kita ngobrol dengan siapa, itu akan lebih detail hal-hal yang poin-poin yang bisa kita tanyakan. Berarti di media sosial pun itu juga ada tempat untuk chat secara langsung begitu ya? Ada, terutama yang di siapbahagia.com itu ada. Ya, jadi yang tanya di situ, kalau mungkin saya sedikit review, sekarang melebar tidak hanya soal KB ya, tapi hal-hal yang lain-lain itu. Ya, itu. Yang paling sering ditanyakan di sana apa sih dok? Ya kalau terkait pasca persalinan itu sendiri. Ya terkait dengan KBPP, rata-rata yang bertanya itu masih takut ya, masih khawatir nanti terjadi apa-apa ketika sudah terlanjur pakai KB. Padahal sebetulnya tadi Dokter Pandu sudah menjelaskan, semua sudah diperhitungkan, baik itu kebutuhan dari pasien itu maupun juga tingkat keberhasilan, kegagalan maupun efek samping itu sudah diperhitungkan semua. Jadi
pemirsa nggak usah takut lah gitu. Kalau sudah akan bersalin, ayo pakai KB baca salin. Ya. Oke, siap Dokter Sofyan. Kadang itu berkomunikasi begitu ya, ngobrol tentang KB, merencanakan kehamilan, terus juga alat kontrasepsi. Bagi sebagian orang itu masih menjadi sesuatu hal yang tabu untuk ditanyakan. Nah, untuk bisa memastikan semua itu Dok, kalau itu justru kita harus tahu, kita harus mengerti agar itu tadi sesuai dengan yang kita rencanakan. Seperti apa Dokter menjelaskan? Ya, jadi tidak mudah memang mengubah kepercayaan atau mungkin nilai yang dianggap di masyarakat sebagai hal yang tabu. Itu memang sangat sulit. Tapi saya yakin kesadaran masyarakat ini sudah mulai tumbuh. Di antaranya dari mereka yang mungkin sudah menggunakan alat kontrasepsi ya, yang sudah KBPP, ini kadang bisa bercerita ke temannya, ke tetangganya. Kemarin saya pulang dari rumah sakit sudah dipasang IUD ya, enak, nyaman, sekarang enggak usah khawatir punya anak yang terlalu dekat. Nah itu sebetulnya cara yang efektif sebetulnya untuk memberikan penjelasan yang lebih mantap pada para calon yang ingin ikut KBPP. Jadi gitu. testimoni secara langsung kalau seperti itu ya. Testimoni langsung. Dokter Pandu, saya kembali ke Anda. Usia berapa sih Dok yang memang harusnya itu kita tetap benar-benar masih menggunakan begitu kan alat kontrasepsi, dan juga dirasa itu usia yang memang harus menjadi perhatian khusus Dokter? Ya baik, jadi selama usia reproduktif, selama masih ada kebutuhan berkontrasepsi, maka kita bisa menggunakan kontrasepsi. Tapi kita fokuskan terutama yang usia resiko tinggi ya, terlalu muda atau terlalu tua. Jadi terlalu muda itu di bawah berapa Dokter? Di bawah 20 tahun, 19-20 tahun, dan terlalu tua di atas 35 tahun. Karena di situ biasanya kondisi-kondisi medis itu bisa muncul pada saat kehamilan. Jadi kita utamakan di kehamilan yang sangat dini atau yang sudah usia lebih dari 35 tahun. Kalau diwajibkan untuk cek di berapa tahun penggunaan alat kontrasepsi Dok, untuk yang permanen tadi pilihannya itu? Baik, kalau permanen sih sebenarnya kan maksudnya sterilisasi ya, itu cukup nanti kontrol 1-2 kali setelah tindakan. Jadi kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu setelahnya, maka kalau tidak ada keluhan sudah tidak perlu kontrol lagi. Ya, itu nyamannya seperti itu. Baik, nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar pemirsa, dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami untuk program Ruang Publik sesaat lagi untuk Anda. Pendidikan kau masa depan, yo butuh pengorbanan, ayo dang diwujudkan, ojo bolos pelajaran. Kau masa depan, yo butuh pengorbanan, ayo nang diwujudkan, ojo bolos pelajaran. Acara ini dipersembahkan oleh